Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak dan berdampak. Ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk terus mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama Kitab Kejadian pasal yang ke-16 dengan satu tema El Roi. Apa yang kita dapat belajar dari ini, kita akan bersama-sama mengobservasi. Dalam Kejadian pasal 16 kita melihat ada kisah tentang Hagar yang sedang mengandung anak dari Abram. Dan ini diatur sendiri oleh Sarai yang merupakan orang yang menjadi nyonya dari Hagar ya. Hagar yang mengetahui bahwa dia mengandung anak dari Abram sangat bangga. Dan itu sebaliknya membuat Sarai sebagai nyonyanya sangat cemburu ya dan menindasnya. Kita dapat mengobservasi dari kisah ini, Hagar kemudian lari dan dia ada di padang pasir ya, sendirian, kelelahan, putus asa. Tapi dalam Kejadian 16 kita membaca ada malaikat Tuhan yang datang menjumpainya dan kemudian ada pengalaman yang luar biasa membuat Hagar kemudian menyebutkan engkaulah El Roi. Nah, kita belajar bersama-sama, El Roi itu punya arti Allah yang melihat. Jadi Hagar yang menderita dalam pelarian, sendirian, putus asa, mengerti bahwa El Roi ada Allah yang melihat. Nah, apa yang kita bisa interpretasi dari peristiwa ini, kita dapat melihat kadang-kadang kita juga punya pengalaman seperti ada di padang pasir. Ya, seperti yang dialami oleh Hagar. Mungkin kadang-kadang kita merasa sendiri, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang kita rasakan. Atau kadang-kadang kita merasa kesepian karena kita merasa tidak ada orang yang mampu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Kadangkala kita mungkin juga seperti orang di padang pasir yang kehilangan arah. Ya, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus menuju kemana, tidak tahu harus membuat keputusan apa. Ya, sudah mencoba ini dan itu nggak berhasil dan sebagainya. Tapi mari kita belajar seperti pengalaman dari Hagar. El Roi, ada Allah yang melihat. Dalam kesendirian kita, kesusahan kita, keputusasaan kita, mari kita belajar tetap memiliki iman. Ada Allah yang melihat. Ayub 34 ayat 21 berkata demikian. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Dalam seluruh keberadaan kita di dunia ini, kadang kita merasa sendiri, kita merasa kesepian, atau bahkan kehilangan arah. Mari kita belajar menyadari bahwa ada Allah yang melihat. 1 Petrus 3 ayat 12 bahkan berkata demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita punya Allah yang mengetahui segala sesuatu terjadi dan Allah yang peduli terhadap apa yang kita alami. El Roi artinya Allah yang melihat, itu bukan hanya lihat untuk tahu, tetapi lihat dan mampu melakukan sesuatu. Seperti apa Allah kita melihat, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita belajar, kita interpretasi dan kita juga dapat mengaplikasikannya dalam hidup kita. Yohanes pasal 10 ayat 14 berkata demikian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Allah waktu melihat bukan hanya melihat sepintas kemudian oh ada sesuatu, oh itu saya tahu. Tidak, tetapi melihat sampai mengenal, mengetahui dan peduli. Nah, bagaimana kepedulian Allah waktu melihat kita? Kita bisa membacanya dalam catatan yang indah di Mazmur pasal 23. Sebagai domba-domba kita punya gembala yang melihat kita, yang peduli kita dan mengetahui segala hal dalam hidup kita. Allah El Roi yang melihat kita, apa yang kita bisa belajar? Pertama, Allah itu melihat kebutuhan kita dan menyediakannya. Kita melihat dalam Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi ada satu bagian di mana kita dapat belajar. Tuhan itu tahu segala hal yang ada dalam hidup kita. Baik kebutuhan-kebutuhan secara fisik atau bahkan juga secara psikis. Di dalam Tuhanlah kita dapat menerima kepenuhan yang luar biasa. Di dalam Tuhanlah Dia yang melihat kebutuhan-kebutuhan kita
dan sanggup untuk memenuhinya. Itu sebabnya kita dapat lihat Mazmur 17 ayat 15 bagian B berkata, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Artinya di dalam Tuhanlah kita mengalami rasa puas yang sesungguhnya karena Dia melihat kebutuhan kita dan menyediakannya. Kemudian pada ayat yang kedua kita kembali ke Mazmur pasal 23, kita dapat melihat kalimat ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita belajar melihat bahwa ada bagian-bagian yang sangat istimewa. Dia membaringkan ke padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini gambaran satu situasi yang mengalami kedamaian, mengalami damai sejahtera. Allah El Roy melihat ketakutan kita. Mungkin kita punya ketakutan, kekhawatiran, tapi Dia sebagai gembala yang baik. Dia tahu ketakutan-ketakutan kita, bahkan bisa memberi damai sejahtera. Itu sebabnya Mazmur 4 ayat 9 berkata demikian. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu Saudara punya ketakutan apa? Masalah pribadi, keluarga, anak, masa depan. Kita masing-masing punya ketakutan. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah El Roy yang melihat ketakutan kita, tapi Dia sanggup memberikan kita damai sejahtera. Ayat 3, Ia melihat kehausan jiwa kita. Firman Allah berkata tadi, kita sudah membaca, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau kita kembali melihat domba, 70% tubuh domba itu perlu air. Ya, kalau enggak dibimbing ke air yang baik, ke air yang tenang, dia bisa minum air yang kotor, air kubangan yang mengandung parasit, mengandung kuman, dan itu bisa membuat domba ini menjadi domba yang tidak sehat. Nah, manusia kita juga itu punya dahaga, punya kehausan, bukan hanya haus dengan air minum untuk tubuh kita, tapi kita juga punya dahaga rohani. Kalau kita kemudian memuaskan kehausan jiwa kita hanya dengan hiburan, dengan games, dengan tayangan-tayangan yang ada di media sosial, itu akan bisa menjadi seperti air kotor, air kubangan yang mengandung banyak kuman, yang justru bisa membuat tubuh rohani kita menjadi tidak sehat. Mazmur 143 berkata demikian, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Kita punya kehausan dan mari bawalah kehausan jiwa kita kepada Tuhan. Kenapa? Dia melihat kehausan jiwa kita dan Dia sanggup untuk memberikan kita kelegaan. Yohanes 4 ayat 14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sungguh indah kita punya Allah El Roy yang melihat keadaan-keadaan kita. Ayat yang keempat, Ia melihat kelemahan kita untuk kemudian memulihkan kita dan menyegarkan kita. Di dunia ini kita manusia kalau melihat kelemahan orang itu cenderung kemudian justru melemahkan, menyalahkan, menuding dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur Allah El Roy yang melihat kelemahan kita, Dia justru memulihkan kita. Itu sebabnya Mazmur 23 ayat 3 berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Ya, domba itu sangat berbahaya kalau terjatuh. Ya, karena kalau salah satu bulunya terlalu panjang, lalu penuh lumpur, penuh dengan duri, itu perlu dipotong. Ya, ini gambaran hal-hal yang jadi kelemahan kita, mungkin kesombongan kita punya kemampuan dan kita mulai mengandalkan hal-hal ini, itu bisa jadi sesuatu yang justru akan menjatuhkan kita. Ya, firman Allah berkata, siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dan itu sebabnya Allah melihat kelemahan kita untuk menyegarkan kita kembali. Kadang-kadang domba itu harus dipotong, ya, bulu-bulunya yang terlalu panjang. Mungkin ada kesombongan kita, hal-hal yang Tuhan harus potong dalam hidup kita untuk mendisiplin kita, supaya kita dapat juga menjadi orang-orang yang kemudian terus dipulihkan dan disegarkan. Berikutnya Ia melihat sebagai Allah El Roy, Ia melihat kekerasan hati kita.
Dan kadang-kadang itu juga berarti ada bagian-bagian di mana kita perlu didisiplin. Itu sebabnya kita baca pada ayat yang ketiga, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, jadi domba itu kadang-kadang suka berjalan di tempat yang sama ya. Lama-lama jalannya gundul dan berbahaya, jalan itu bisa membuat licin ya. Jadi Tuhan itu ketika menuntun kita ya kadang-kadang ada hal-hal kemana dia mendisiplin kita, mengingatkan kita baik melalui peristiwa, melalui orang, dia tuntun kita ke jalan yang benar. Ya, sungguh berbahagia punya Allah El Roy yang sangat luar biasa melihat segala keberadaan kita. Yang terakhir, kita punya Allah El Roy yang melihat bahkan penderitaan atau ancaman yang kita alami dalam hidup kita. Ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, jadi kita belajar, ada waktunya kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi-situasi yang kelam, yang berbahaya, yang penuh dengan penderitaan. Tapi kita bersyukur karena Allah bahkan juga melihat pergumulan-pergumulan itu. Mungkin kita hari-hari ini mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak sendiri. Sama seperti Hagar, dia mengalami, Allah datang melihatnya. Kita pun juga diberkati, kita pun juga diberi damai sejahtera. Firman Allah berkata bahwa kita punya Allah yang melihat. Dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Allah yang kita sembah, Allah yang melihat kita, dia sudah melewati semua penderitaan. Dia jadi imam besar yang agung bagi kita. Karena dia pernah mengalami semua itu, dia sanggup menolong kita. Itu sebabnya Allah menghibur kita. Allah lah yang memberikan kita semangat. Dalam Kejadian pasal 3, kita kemudian melihat setelah Hagar mendapat pengalaman, ya, malaikat datang kemudian memberitahu dia, El Roy, Allah melihat. Semangat dari Hagar dibangkitkan kembali, lalu dia kembali ke rumah Abram, dan kemudian kita melihat Kejadian 16 ayat 15 mencatat dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Hagar kembali dikuatkan, ya, dia kembali dari pelariannya dan justru mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini kalau kita sedang merasa sendirian, dalam putus asa, dalam kesepian, mungkin kehilangan arah, segeralah kembali, datang kepada Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Dia melihat kita dan dia sanggup menolong kita. Kiranya setiap kita keluarga GPDI El Shaddai Magelang juga memperoleh pengalaman kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita tidak sendiri, ada Allah El Roy yang melihat kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian atau mujizat kesembuhan atau pemulihan dalam keluarga, mari salurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dalam segala hal yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami tahu kami tidak sendiri. Engkau Allah melihat segala yang kami alami. Engkau Allah yang melihat, mengetahui apa yang kami butuhkan. Bahkan Engkau sanggup menyediakan, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menolong. Kami berdoa bagi seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang hari-hari ini mungkin dalam pergumulan kami masing-masing. Kami percaya tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Dan biarlah kami berdoa kemurahan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Yang dalam kesepian ada penghiburan, yang ada dalam kesusahan ada penghiburan dari Tuhan, yang ada dalam kebimbangan ada damai sejahtera dari Engkau. Supaya dengan itu kami punya pengalaman-pengalaman bahwa Engkau Allah El Roy yang melihat, menolong, memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Tuhan berikanlah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang kekuatan untuk tidak lupa memperkatakan firman-Mu, tetapi merenungkannya siang dan malam. Tolong kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan firman-Mu, perjalanan kami akan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.